Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Riyadi Purwanisi dari Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat GameKit sebagai media pembelajaran game yang berbasis website. Nah, untuk itu, mari simak video berikut ini. Untuk membuat media pembelajaran GameKit pada website cukup mudah sekali, yakni kita hanya perlu menyiapkan akun Google dan browser yang akan kita gunakan. Nah ya, setelah browser kita terbuka, kita dapat langsung mengetikkan gamekit.com pada kolom pencarian. Kemudian kita tekan enter dan akan tampil tampilan seperti ini. Nah, ini kebetulan saya sebelumnya telah membuat akun pada GameKit, maka tampilan awal ketika saya ketikkan gamekit.com pada kolom pencarian di Google awal, langsung menuju ke laman GameKit. Nah, apabila belum mempunyai akun GameKit-nya, kita dapat login menggunakan Google yang mana akan diarahkan di awal ketika kita belum memiliki akun. Nah, di sini kebetulan saya sudah memiliki akun, jadi saya langsung saja mempraktikkan bagaimana kita menggunakan GameKit tersebut. Nah, setelah berhasil login dan tampil pada tampilan seperti ini, langkah yang pertama yang kita lakukan yakni dengan klik New Kit. Nah, New Kit ini adalah sebuah project yang akan kita gunakan, yang akan kita buat untuk media pembelajaran berbasis GameKit ini. Nah, pada tampilan ini, name ini dapat kita ketikkan nama dari game yang akan kita gunakan sebagai media pembelajaran. Misal di sini saya mencontohkan segitiga asik. Kemudian untuk bahasanya kita pilih bahasa Indonesia saja untuk memudahkan. Kemudian subjeknya ini dapat kita sesuaikan. Nah, di sini saya memilih subjek mate. Setelah itu kita klik next. Dan di sini tampilan ini kita dapat memilih cover yang akan tampil pada project yang akan kita buat. Nah, di sini masih loading, kita tunggu sebentar. Atau juga kita bisa langsung ketikkan di sini. Misal di sini saya ketikkan segitiga. Maka di sini nanti akan muncul beberapa pilihan dari carian. Nah, di sini saya ambil contoh yang ini. Nah, kemudian setelah itu kita dapat buat atau masukkan soal-soal yang telah kita siapkan sebelumnya itu dari beberapa option atau dari beberapa pilihan. Dapat kita tambahkan cara manual, kemudian create with flashcard, kemudian collab with collab, add from question bank, atau import dari spreadsheet gitu. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk menambahkan soal secara manual. Kita klik add question. Nah, kemudian kita tuliskan di sini soal yang akan kita gunakan pada media pembelajaran GameKit ini. Dan di sini sebelumnya sudah saya siapkan beberapa contoh soalnya. Misalkan saya di sini ambil soal yang pertama adalah ini. Kemudian kita klik di sini, kita masukkan sesuai kolom pertanyaan yang kita gunakan. Kemudian untuk pilihan jawabannya, yang A yakni adalah segitiga, siku-siku. Kemudian yang B adalah pilihan segitiga sama kaki. Kemudian yang C adalah segitiga sama sisi. Dan yang terakhir adalah segitiga lancip. Kemudian jangan lupa setelah kita menginputkan soal dan beberapa opsi jawaban,
kita tentukan dulu kunci jawabannya yang benar yang mana. Nah, dari berdasarkan soal ini yang ditanyakan kan adalah segitiga yang memiliki ketiga sisinya sama apa yang disebut. Nah, maka jelas jawabannya di sini adalah segitiga sama sisi. Maka kita klik centang pada segitiga sama sisi dan pada opsi yang lainnya kita klik X. Kemudian klik add atau tambahkan. Nah, di sini telah tertampil satu soal yang kita inputkan tadi. Nah, untuk menambah soalnya, kita klik ini lagi, klik add question lagi atau tambahkan pertanyaannya lagi. Nah, sama, lakukan hal yang sama seperti di awal. Kemudian, jika dirasa telah cukup untuk menginputkan soal yang dibutuhkan dalam media pembelajaran berbasis GameKit ini, langkah selanjutnya yakni kita klik all done atau selesai. Kemudian, nanti akan tampilan semacam ini. Nah, ini merupakan project media pembelajaran GameKit yang telah kita buat. Nah, untuk itu kemudian setelah tertampil seperti ini dapat kita demonstrasikan lalu dapat kita gunakan play live-nya bersama dengan murid-murid kita ataupun yang teman yang kita punya. Nah, di sini untuk play live-nya kita tinggal klik pada bagian play live. Kemudian kita tunggu sebentar karena di sini masih loading. Nah, di sini saya misalkan bermain dengan Snowball. Nah, kita klik continue. Kemudian pada game durasi ini atau durasi game ini dapat kita atur sesuai kebutuhan. Nah, di sini misal saya atur ya, timnya itu kita bebaskan dan nah ini Snowball per question. Nah, ini adalah poin yang didapatkan dari pemain atau yang pengguna GameKit ini ketika berhasil menjawab soal-soal yang telah kita inputkan tadi. Nah, kita dapat atur dan sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian, use nickname generator ini maksudnya adalah ketika kita ingin otomatis namanya itu dari sistem, maka kita klik aktifkan. Namun, jika kita tidak ingin atau membebaskan dari pengguna GameKit yang join di GameKit kita itu, kita cukup abaikan ini. Nah, maka di sini nanti penggunanya itu dapat memasukkan nama sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian setelah cukup, klik continue untuk melanjutkan GameKit yang kita buat. Kemudian di sini kita tampil sebagai host. Nah, ini misalkan salah satu akun device saya untuk login menggunakan kode yang tertera. Nah, setelah ini akan muncul nama-nama yang berhasil Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang telah bersedia gabung pada Meet kali ini. Nah, pada Meet kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara bermain dari GameKit yang
yang telah saya khususnya buat untuk bisa dijadikan sebagai media pembelajaran game pada berbagai mata pelajaran, khususnya pada mata pelajaran matematika. Nah, langsung saja saya mulai untuk demonstrasinya. Sebelumnya, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Nah, sudah terlihat ya share screen saya? Sudah. Baik, nah ini adalah tampilan dari game kit yang mana telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini saya telah menyiapkan satu project game pada game kit yang dapat kita demonstrasikan dengan beberapa teman kita ataupun nanti dengan murid kita saat di kelas. Nah, untuk itu caranya cukup mudah sekali. Nah, setelah project yang kita buat selesai, kita tinggal klik play live untuk menjalankannya. Nah, setelah tampilan play live akan muncul beberapa pilihan menu game yang akan dapat kita gunakan. Nah, di sini ada banyak sekali. Nah, untuk contoh kali ini saya akan coba demonstrasikan atau contohkan dengan salah satu game yakni Download Down. Nah, di sini setelah kita pilih gamenya, kita klik continue. Nah, akan muncul beberapa opsi seperti ini. Nah, ini untuk keterangannya adalah game duration, yakni adalah durasi game yang dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan di sini saya contohkan sekitar 4 menit saja. Kemudian checkpoint. Nah, checkpoint ini adalah untuk mengecek apakah jawaban kita itu benar atau tidak. Itu dapat kita hidupkan atau kita off-kan untuk keterangannya. Kemudian di sini adalah energi per question. Nah, energinya ini juga dapat kita sesuaikan untuk poinnya. Nah, di sini saya contohkan poinnya adalah 1000 untuk sekali satu jawaban yang benar. Kemudian pada keterangan use nickname generator, nah ini dapat kita on off kan. Nah, apabila kita on kan, otomatis nanti ketika ada pengguna atau murid-murid kita atau teman kita join pada play live game kita, nah itu otomatis nama mereka itu telah tersetting oleh sistem. Namun apabila kita off kan, maka teman-teman kita yang join itu atau murid-murid kita yang join itu dapat dengan bebas menggunakan user yang sesuai kehendak mereka. Nah, kemudian join in live ini juga dapat kita on off kan. Nah, ketika kita memberi kesempatan untuk yang telah join, kita maka off on kan. Apabila kita tidak menerima siswa atau teman kita yang telat, maka kita off kan. Di sini saya fleksibel saja, saya on kan. Nah, setelah dirasa cukup settingannya ini, langsung saja kita klik continue. Nah, kita tunggu beberapa menit hingga proses loading dari game kit ini selesai. Nah, di sini masih tampak loading ya, teman-teman. Nah, ini setelah proses loading selesai, tentu kita yang bertindak sebagai host akan tampil kode seperti berikut ini. Nah, yang mana kode ini dapat kita bagikan kepada teman-teman kita yang nantinya dapat join ke play live game kit kita. Nah, kita dapatkan kode dari host yang bertindak sebagai host, maka untuk dapat bergabung dalam game kit ini, maka kita perlu menginputkan kode yang telah dibagikan tersebut pada Chrome, kemudian kita isikan sesuai dengan
kode yang diberikan, yakni 416183. Kemudian kita klik join. Nah, di sini kita dapat inputkan nama sesuai dengan keinginan kita. Kemudian klik join. Nah, setelah beberapa dari teman-teman yang telah berjoin atau berhasil join dengan kode yang kita bagikan, maka kita dapat klik start game untuk memulai gamenya. Nah, di sini ada beberapa pemain yang telah bergabung. Kita dapat lakukan itu dengan sesuai dengan naik tangga, turunnya tangga ini. Nah, kebetulan kan kita menggunakan tadi game yang semacam ini. Nah, ketika ada keterangan low energy, nah apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk menambah energi kita itu, kita dengan menjawab pertanyaannya. Misalkan di sini mencoba menjawab dari pertanyaan yang diberikan, yakni garis yang menghubungkan titik tengah dua sisi segitiga disebut. Nah, jawabannya adalah garis tengah. Nah, maka ketika jawaban kita benar, otomatis kita akan bertambah energinya. Nah, apabila kita ingin terus menambah energinya, dapat kita klik continue untuk mengumpulkan energi agar yang banyak. Misalkan di sini, nah, lakukan hal yang sama. Jika energi kita habis, maka langkah yang harus kita lakukan yakni dengan answer question atau menjawab dari pertanyaan yang diberikan. Jika dirasa energinya cukup, kita dapat gunakan kembali ke playlist untuk melanjutkan gamenya. Nah, apabila dirasa sudah cukup gamenya, maka game akan otomatis waktunya selesai sesuai dengan settingan kita. Karena tadi kita setting cuma 4 menit, otomatis setelah 4 menit akan selesai dengan sendirinya. Nah, kemudian setelah game over, akan muncul beberapa nama-nama yang berhasil meraih poin yang tertinggi, seperti yang tertampil ini. Nah, itu tadi adalah cara bagaimana kita memainkan game kit yang dapat kita jadikan sebagai media pembelajaran berbasis game dengan siswa kita. Nah, itu tadi adalah tutorial singkat tentang bagaimana penggunaan daripada game kit yang dapat kita gunakan sebagai media pembelajaran berbasis game pada website. Nah, untuk itu selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.